Terima kasih pemirsa Jawa Pos TV. Anda kembali bersama saya Suli Sesa dan bersama dengan Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo, Bapak Sukirma. Di BPJS Kesehatan menyapa semakin dekat dengan peserta. Kita masih berbincang terkait dengan keberadaan BPJS Kabupaten Wonosobo yang sebelumnya ini tergabung dalam cabang Kebumen ya, Pak ya, betul. Januari 2023. Ya, betul ya, Pak ya. Gabung Magelang. Gabung Magelang. Ya. Magelang sendiri membawai 4 wilayah ya, Pak, berarti ya. Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Temanggung dan Wonosobo. Kalau Banjar maksudnya Kebumen ya, Pak ya. Kebumen. Kebumen, Banjar, Purwokerto itu Kebumen ya. Banjar, Kebumen, kemudian sama Purworejo. Oh, Purworejo. Iya, itu maksudnya Kebumen. Oke, Pak. Kita ke Wonosobo, wilayah tugasnya Pak Sukirman ini. Penguasanya BPJS Kesehatan Wonosobo. Pak, kalau bicara tentang implementasi program jaminan kesehatan atau JKN di Wonosobo, bisa diceritakan Pak implementasinya seperti apa nih Pak Sukirman? Ya, jadi kalau di Kabupaten Wonosobo, selaku kepala kantor kabupaten ini mengikuti segala ketentuan yang sudah yang diinstruksikan oleh pusat gitu ya. Mungkin dalam hal ini kita karena kita ada di bawah cabang Magelang, kita juga dalam implementasi selalu pertama mendapatkan bimbingan gitu ya, bimbingan, kemudian kita diberikan instruksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Wonosobo. Tentunya kita BPJS Kesehatan ini kan selaku penyelenggara Badan Jaminan Sosial Kesehatan ini kan mulai dari kepesertaan, kemudian dari pelayanan kesehatan ya. Dua hal itu yang paling pokok. Kemudian yang jelas juga yang ketiga adalah tentang adanya iuran. Iuran itu juga sangat penting karena itu urat nadinya ini biar bisa jalan kan bisa bikin harus jalan. Ada iuran ya gitu ya. Iurannya mandek nanti nggak jalan ya. Betul. Jadi memang kalau lihat proporsi atau posturnya tadi kan kita lihat 56% peserta BPIJK ya. Memang kita untuk masalah iuran kan tergantung juga dari pemerintah itu. Iya. Kalau soal ini Pak, dari implementasi, tantangan dari implementasi program JKN di Wonosobo, bagaimana ini BPJS Kesehatan Wonosobo mensikapinya atau menghadapinya Pak? Baik, jadi untuk Kabupaten Wonosobo yang kami rasakan karena memang proporsi PPIJK di mana untuk warga miskin kan cukup tinggi ya. Artinya kemudian ada masyarakat juga walaupun sudah 56%, tapi masih terdapat juga penduduk miskin tapi belum masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling sedih itu dikatakan miskin ya tidak, dikatakan kaya ya belum, tengah-tengah. Jadi ketika mereka terkena kasus kesehatan, mereka uangnya habis kan gitu ya. Iya, betul. Uangnya habis. Tapi ketika kesehatan itu tidak mengganggu mereka, mereka survive gitu kayak gitu. Jadi seperti itu banyak yang seperti itu. Kemudian yang kita lihat itu memang untuk yang khusus di kami kita perlu lebih giat lagi di dalam mengingatkan peserta yang sudah daftar tapi lupa tidak bayar. Lupa biasanya tidak bayar, daftar pertama kan pasti bayar. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, selama mereka sehat, biasanya bahasanya kosek. Giliran sakit bingung. Sakit bingung karena harus bayar tunggakan kemarin gitu, atau mungkin tambah. Selain tunggakan kan kalau rawat inap harus ada denda itu, harus ada denda baru bisa aktif lagi. Ya mungkin tantangannya kita mengingatkan kembali kepada masyarakat yang dulu sudah daftar, tapi kemudian menunggak istilahnya seperti itu. Saya kalau menunggak itu kan problematik tidak hanya di Wonosobo ya, hampir semua wilayah ya, karena ini juga menyangkut ya beragam sih ya Pak Kirman ya. Pas kebetulan dompetnya lagi dompes gitu ya. Ada juga yang gampang kayak gitu ya Pak ya. Nah mensikapinya gimana itu Pak kalau? Makanya yang pertama kita selalu ingatkan adalah ketika pendaftaran bagi peserta yang mandiri itu harus punya rekening.
harus punya rekening ya. Kemudian selalu kita wajib itu ya. Nah, wajib memang kita mandatori di dalam kepesertaan harus punya rekening, ya, rekening bank pemerintah ataupun bank swasta yang kerjasama seperti itu untuk mengantisipasi apa agar nanti ketika dia tidak punya uang, harapannya sih idealnya auto debit. Iya. Walaupun tahu yang di auto debit ada apa tidak gitu maksudnya. Yang masalah kan itu. Iya. Yang minimal ketika mau di auto debit, di debitnya ada nggak di rekeningnya? Itu kan ada pemberitahuan, Pak. Nah, ketika di debit tidak cukup kan stop gitu ya. Iya. Nah, ya, kartunya tidak habis. Tapi sebagai upaya awal kita memang harus ada auto debit seperti itu. Itu walaupun nanti dia setelah menunggak, upaya-upaya yang dilakukan untuk mengingatkan itu ada melalui SMS atau WA, kemudian telecollecting, telepon ya, ataupun nanti kalau sudah lebih dari 3 bulan ada teman-teman kader JKN yang kerjasama itu yang mereka mengingatkan untuk membayar iuran, artinya mengingatkan biar kartunya nanti kalau berobat bisa digunakan seperti itu. Mungkin perlu juga ini ya kayak semacam debt collector gitu ya. Debt collector tapi nggak terima duitnya, Pak. Mengingatkan, Pak ya. Itu relawan JKN ya, Pak ya, tugasnya ya. Iya, itu ada kader JKN kalau di kita JKN ya. Iya, tugasnya. Soalnya itu kan penting, jangan sampai ini kan kembali ke peserta juga kan. Ketika dia butuh sesuatu, nah repotnya pasar itu kan nggak bisa, namanya sakit harus masuk UGD itu kan nggak bisa ya, Pak. Karena masyarakat itu di sana kan tadi kami sampaikan banyak petani gitu ya. Petani ketika mereka panen ya uang banyak ya. Tapi begitu pas masa panennya berlalu, uangnya saya habis, itu yang agak untuk kendalanya seperti itu ya, kendalanya seperti itu. Mungkin masukan aja nih Pak Sukirman, BPJS Kesehatan Wonosobo memberikan semacam tips gitu ya. Kalau pas panen Bapak langsung masukkan bayar langsung 1 tahun lebih, nanti bayar berikutnya panen berikutnya, aman Anda. Ini ya itu pas panen juga pas ada duit banyak terus buat beli yang halal yang lain ya kan. Ini kan himbauan seperti itu, tapi sebetulnya dengan adanya tadi kita auto debit atau buka rekening, ya mereka harusnya secara sadar kalau punya uang kan ditaruh di situ mestinya. Kemudian konfirmasi seperti itu. Semua berarti wajib ini Pak ya, buka rekening ya? Untuk yang peserta mandiri ya. Peserta mandiri. Oke, kalau peserta atau Vaskes Mitra saat ini berapa jumlahnya? Kalau Vaskes Mitra untuk rumah sakit kita ada 4 ya, hampir semua sudah kerjasama. Kemudian untuk puskesmas itu ada 24. Selebihnya kita ada dokter keluarga atau tempat praktek mandiri dokter dan tempat mandiri dokter gigi itu sekitar belasan ya. Kalau total kita ya 50-an untuk Vaskes tingkat pertama itu. 4 rumah sakit itu empatnya di Wonosobo ya Pak? Iya, di Wonosobo semua. Kabupaten Wonosobo kotanya ya Pak? Rumah sakit pemerintah 1, kemudian yang 3 itu swasta ini. Memang punyanya itu Wonosobo dan tipenya masih tipe C gitu ya kalau di Wonosobo. Bukan sehingga untuk kasus-kasus yang perlu dirujuk ke rumah sakit masih dirujuk juga ya ke rumah sakit Temanggung yang mereka punya tipe B ataupun di Magelang yang rumah sakit tipenya lebih tinggi. Tapi kalau Vaskes ada juga yang sampai menjangkau pelosok ya Pak ya? Kalau Vaskes sampai menjangkau pelosok ya yang puskesmas saat ini. Ya puskesmas saat ini yang mereka ada di lebih dekat kepada masyarakat di desa, walaupun di dalam puskesmas itu kan ada bidan desa. Mereka yang langsung sebetulnya melayani masyarakat desa. Ya itu kepanjangan tangan dari puskesmas. Pak, apa janji pelayanan kesehatan di fasilitas tingkat pertama dan fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut Pak? Ada janji kok, semacam janji itu janji apa itu? Janji layanan kesehatan itu berarti? Iya, janji layanan di Vaskes ini ada semacam kepatuhan dari Vaskes gitu ya, ketika melayani kepada peserta. Nah itu yang jelas mereka bertujuan untuk mempermudah peserta. Iya, seperti satu menggunakan KTP bisa. Karena saat ini kan
produk kartu kan tidak dicetak lagi ya. Di BPJS Kesehatan manapun tidak mencetak kartu ya. Artinya sekarang pakai NIK, dan NIK itu ada di 2 dokumen kependudukan, satu KTP, satu KK. Artinya kalau belum ber-KTP ya pakai KK gitu kan. Nah, yang satu kemudian tidak boleh menarik iuran ataupun biaya tambahan di luar yang premi yang itu ya kelas 1, 2, 3. Misalkan di puskesmas berobat di situ kok ditarik biaya, itu tidak boleh. Seperti itu. Yang jelas mereka juga patuh itu ya, patuh untuk bersama-sama dengan BPJS Kesehatan tidak berbuat curang ya, tidak berbuat curang atau melaporkan hal-hal yang fiktif seperti ini. Pak, tadi disebutkan Vaskes tidak boleh menarik iuran kepada peserta. Ya, ada beberapa kasus, nggak tahu kalau mudah-mudahan di Wonosobo nggak ada ya, nggak pernah terjadi ya. Kok peserta masih dikenai ini, soalnya obatnya nggak ada di sini, dan ini obatnya di luar yang di cover misalnya. Nah, ini itu di rumah sakit apa di FKTP? Oh gitu ya. Ya dulu. Ya, karena memang kalau di FKTP jelas mereka tidak boleh menarik apapun gitu ya. Kemudian di rumah sakit pun harusnya kalau ada hal demikian kita ada teman yang di rumah sakit, kita pasang nomornya ya. Kalau ada keluhan tentang pelayanan di rumah sakit, silahkan telepon ini. Seperti kita ada teman kita petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit, bisa lapor ke situ ya. Itu. Biasanya juga ada petugas BPJS Kesehatan di setiap rumah sakit ya Pak ya? Kalau itu sifatnya mobile. Mobile. Karena memang keterbatasan SDM ya. SDM. Nggak semua rumah sakit berarti? Nggak semua rumah sakit. Kalau di Wonosobo itu memang ada satu teman kita yang tugasnya mobile. Jadi dari 4 itu misalkan Senin rumah sakit ini, Selasa rumah sakit ini, jadi keliling tuh. Soalnya pengalaman saya di satu rumah sakit ada loket khusus ya, ya semacam meja khusus itu BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada keluhan atau kepentingan dengan BPJS Kesehatan bisa. Ya, bisa jadi ketika kita kerjasama itu ada di situ memang ada 2 petugas ya, satu yang dari BPJS Kesehatan, satu dari rumah sakit yang memang ditugaskan untuk tentang BPJS Kesehatan di situ. Ada 2 orang ya. Baik Pak Sukirman, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi luar biasa ini pelayanan kesehatan, khususnya layanan jaminan kesehatan yang diberikan oleh teman-teman BPJS Kesehatan Kabupaten Wonosobo dalam membantu meningkatkan taraf kesehatan warga di Kabupaten Wonosobo. Jadi ini penting bagi Anda yang belum tercover atau belum mendaftar, mungkin tercover oleh iuran mandiri ya Pak, iuran dari pemerintah ya. Kan ada mandiri, ada satu lagi jadi, bantuan dari pemerintah. Ya, ada bantuan dari pemerintah, ada yang mandiri, kemudian ada yang dari perusahaan. Dari perusahaan. Kalau dari perusahaan secara otomatis debit dari kantor itu betul, ya, sudah urusannya sama perusahaan. Ya, ini perusahaan wajib ya, ini biar para pekerjanya itu juga nyaman, terlindungi juga secara kesehatan. Kita lanjutkan episode berikutnya di BPJS Kesehatan Menyapa bersama dengan Bapak Sukirman, Kepala BPJS Kabupaten Wonosobo.